Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast. Dan sekarang gua lagi penelusuran ke daerah Cikalongwetan ya. Dimana ini tuh sebenarnya menyambung episode yang beberapa bulan yang lalu gue itu pernah bercerita dengan seseorang narasumber, yaitu kalian kalau masih ingat ini ada Mas Glenn ya. Halo guys. Masih ingat ya Mas Glenn yang bercerita waktu itu apa ya? Hantu jembatan. Ya, nah, sekarang gua ada waktu buat bertemu lagi di daerah sini karena kebetulan gua juga bertemu tokoh yang ada di sini buat bercerita tentang mistis. Cuman ini sekalian nih, mumpung ada Mas Glenn, kita silaturahmi tanya-tanya lagi. Oke, ya. Tapi sekarang gua ada yang kurang nih, gak ada si Andri, iya. Dan lagi ini mah deh. Tengok karena masih sibuk lah. Iya. Gimana Mas Glenn, sehat? Sehat. Gimana kehidupan sekarang di sini, aman-aman aja gitu? Aman sih, berkebun lancar. Sekarang lagi musim hujan juga, jadi kebun tuh Subur. Lagi subur. Masih berkebun ya? Iya. Ini benar-benar pemuda yang bagus buat dicontoh nih. Masih muda, umur berapa Mas Glenn lupa? 23. 23 tuh. Tapi sekarang udah berkebun gitu ya, kayak orang tua ya. Bagus banget. Sebenarnya itu motivasi saya, bukan ngelihat kota tuh udah jenuh aja. Sekarang pengennya ke berkebun aja lah. Selain memperbaiki lingkungan, itu juga kesenangan Mas Glenn ya. Kesenangan. Keren. Nah, ini mumpung saya di sini, saya pengen tanya lagi nih. Kan saya tuh udah mendapatkan info ya dari tokoh di sini, Iya. yang nanti akan bercerita sama saya gitu. Katanya di sini tuh ada kalau bisa dibilang sosok-sosok makhluk yang begitu terkenal gitu. Iya. Kayak si Dawe, terus yang lain-lain gitu. Nah, untuk Mas Glenn sendiri, pernah nggak ada kejadian lagi gitu? Ya mungkin waktu 2020 kemarin ada sih. Waktu COVID berarti ya? Ya, pas COVID. Apa tuh? Yang ini ada anak sekolah, ada acara camping di deket kebun Mas Glenn. Camping dekat kebun Mas Glenn. Tapi kebun Mas Glenn tuh di daerah sini? Daerah sini sama. Oh sama ya, berarti Iya. dekat lah ya. Deket sini. Jadi ceritanya ada anak sekolah camping. Nah, panitianya tuh undang Mas Glenn juga ikut. Yang Undang Mas Glenn yang camping itu? Ke acara camping itu. Acaranya biasa mulai lancar. Nah, di saat ada pembicaraan malam kayak teori. Ada kan kalau anak sekolah ada teori malam gitu. Kalau camping ada acara programnya. Satu orang mulai kesurupan tiba-tiba. Kayaknya mungkin dia Mas Glenn pikir kecapean lah atau kegiatan dari siang. Tapi kecapean. Ya bentar, saya mau nanya dulu, kenapa Mas Glenn bisa diundang ke acara camping itu? Ya pertama mungkin yang mengenal lingkungan. Oh, Biar mengenal lingkungannya. oh iya, mau gimana pun juga itu di dekat Mas Glenn ya? Iya. Daerah kebunnya gitu. Oh iya. Jadi biar mengenal lingkungannya. Di situ satu orang anak cewek kesurupan lagi teori pembahasan malam. Ya lagi inilah, kalau saya bilang apa ya? Materi. Iya, materi. Orang kesurupan. Mungkin Mas Glenn pikir itu kecapean kegiatan dari siang.
coba diobatin kayak dikasih air biar tenang, tapi dia tetap kayak nangis, marah, tiba-tiba berontak aja gitu. Nah, membuat anak-anak yang lain jadi overthinking, jadi pada takut semua. Gara-gara ada Satu mulai merambat ke semua orang, jadi ada lagi, jadi 3 orang yang kesurupan yang kenanya. kesurupan masal ya. Jadinya jadi panik di situ satu yang ada di situ ya. mulai banyak, jadi kayak situasinya jadi gak enak gitu. Jadi chaos lah. Ya jadi chaos lah. Emang ini jam berapa sih kejadiannya? Kita jam setengah satuan itu malam. Satuan. Sambil api unggun mungkin ya. Ya sambil nungguin materi Itu acara terakhir. camping acara terakhir. Udah mulai chaos. Kalian tuh mencoba kayak tenangin, jadi gak usah panik aja awalnya tuh. Tapi tetap aja kan kalau orang ada aja, apalagi anak-anak sekolah gitu. Iya. Malam-malam jauh dari rumah, kayak panik gitu. Terus si panitianya nanya ke Mas Glenn, ini kenapa Mas kok bisa gini gitu. Yang Mas baca sih mungkin ada yang ngerasa keganggu ya, karena udah malam juga. Dari penunggu di sana. Iya, yang Mas Glenn kayak ngerasanya ya kayak ada yang ngeganggu sekitar udah malam gitu. Terlalu berisik bagaimana. Singkat cerita, Mas Glenn mencoba minta maaf ke lingkungan di situlah, interaksi kayak mencoba ya kayak maaf kalau bisa ngeganggu lah. Nah di situ udah mulai kayak reda Setelah Mas kayak ya kayak udah mulai yang keserupan itu juga jadi kayak beres lah. Jadi kayak udah mulai sadar satu persatu. Tapi pada pingsan dulu. Enggak sih, kayak lemes aja, kayak lemes. Udah mulai di situ. Udah gak berontak ya? Ya, tadinya tuh Mas Glenn saranin acaranya dilanjut besok aja. Tapi ada satu panitia, karena ini acara terakhir katanya, nanggung sekalian katanya. Ada satu lagi kayak post to post, kalau camping kan ada post to postnya kan, Julid malam ya. Mulainya katanya diundur jadi jam 2:30. Tapi kata Mas Glenn sebenarnya saran Mas Glenn mah katanya lebih baik besok, tapi kalau kata panitia karena ini buat pendidikan katanya ya, enaknya buat malam. Ya udah kata Mas Glenn, terima aja, kayak misalkan ini keputusan panitia juga kan. Jadi kayak ya udahlah, kalau selebihnya mah gimana, Nah yang punya acara aja lah ya. yang punya acaranya Mas Glenn mah cuman bisa kasih saran aja ya. Nah seketika mulai jam 2:30 mulai acara yang keliling pos-pos ke pos gitu. Bang, ngomong ini apa? Tidak dia enggak. Mulai acara Mas Glenn kayak sini ada mulai kayak dia gak nerima gitu acara ini dilanjut. Kayak terus yang Mas Glenn lihat ya, ada sosok putih di atas. Lihat pada saat kan pas kan acara pada kumpul nih. Di atas pohon di belakang murid-murid ada Mas Glenn lihat, tapi hanya Mas Glenn ya. Iya, kayak sosok putih tinggi, rambut panjang. Putih tinggi rambut panjang, mungkin nggak taraji pakai kain bodas? Enggak sih, soalnya ada rambut, gitu. Kelihatan rambutnya kan. Kelihatan rambutnya. Seri memang nggak tahu itu. Jadi kayak Mas Glenn tuh sebenarnya udah gak enak dari awal juga. Emang kan nyarinya buat besok aja. Tapi kan ini
panitia maunya gini. Jadi ya udahlah, kayaknya si itu tuh udah mulai ini. Nah, di saat pos to pos kan mulai mencar kelompok per kelompok, ada yang nyasar ke kelompok, nyasar itu dia sampai ketemu tuh jam 7 pagi. Yang nyasar pada saat jurit malam, ketemu jam 7 pagi. Gak tahu, katanya dia ngerasanya yang nyasar itu kayak linglung aja gitu dia. Pada saat nyari pos tuh. Kayak linglung, kayak ngerasa linglung aja. Ketemunya di mana tuh? Lumayan jauh, itu berapa kilo? Berarti di luar jalur. Iya, pos di itu luar ya? jalur. Mas kan juga gak enak kan di sini, ngerasa di yang punya lingkungan ngerasa diinin apa? Dikasih tanggung jawab lah. Gak enak, Mas kan bantu cari kayak warga sekitar, dihubungi kayak ngehubungi warga sekitar gitu biar Ya, minta ikut bantu aja ya. cari andil ngasih. Izin minum dulu ya. Baik. Ini boleh ngerokok? Boleh. Boleh. Santai kok, sambil ngerokok aja. Ini tahu kali, ini tutupnya merah. Ya. Masuk dong. Masuk dong, tahu yang tutupnya merah apa coba? Lanjut Mas Len. Kan itu bilang lumayan lama ya, dari jam 2:30 sampai jam 7. Dia katanya kayak ngerasa linglung, bingung kemana. Itu pas setelah ditanyanya ya. Iya, padahal kan kalau pos to pos tuh ada petunjuk sebenarnya. Tapi dia tuh ya nyasar aja. Dia nyasar aja. Tapi katanya lihat sesuatu nggak gitu? Katanya ada, iya, kayak lihat kayak merasa diikuti. Jadi si kelompok ini tuh ngerasa ada yang ngikutin, jadi ngerasa maju. Oh, jadi bingung. yang nyasarin itu tidak satu orang. Iya kan kelompok. Iya, kelompok. Ya. Oh iya, ke pos kan kelompok ya. Per kelompok. Mereka semua melihat juga. Katanya nggak dikasih lihat, cuman ngerasa kayak diikuti. Tapi Ada kalau yang linglung diikuti. harusnya 1-2 orang ya, tapi Iya, ini semuanya semua linglung katanya. Kayak ngerasa beda aja gitu. Terus itu nyasar katanya. Aduh, ini acara kayaknya nggak disetujuin sama gitu. Iya. makhluk yang di sana kayaknya. Mungkin atau ada rasa keganggu dari ucapan atau apa yang nggak enak gitu. Atau ada izin dulu enggak itu? Gak tahu juga ya. Kalau izin ke warga sekitarnya udah. Maksudnya ke penunggu yang ada di situ. Mas Glenn awalnya udah kayak misalnya pengen ada acara di sini kayak ngomong gitu. Kayak Sampai biar tadi yang iya bilang kayak maaf gitu ya. iya kayak maaf. Ya mungkin kurang apa gitu. Kayak ada ucapan Ya namanya manusia kan nggak Iya, tahu ya. nggak ada Mungkin yang ada Yang yang mengucapkan Mm, apa yang atau ada membuat yang- penunggu di situ jadi tidak respect. iya. Dari situ Mas Glenn jadi kayak ngerasa kayak enak aja kan, jadi apa nggak jadi warga di situ yang ngebantu di situ, jadi kan Kasih kepercayaan iya ya. kasih percaya. Tapi apa sih yang membuat Mas Glenn itu bisa apa ya? Bilang di situ ada penunggunya gitu. Apakah sebelumnya juga Mas Glenn udah tahu di situ ada? Iya, kayak misalnya kan Mas Glenn hampir di situ udah Karena berkebun kan? Iya. Kalau pulang Ada malam lah. kita suka lihat juga sosoknya sama. Iya, ada di situ. Sosoknya yang itu. Mm-mm. Oh. Berarti bukan beda-beda ya? berarti Jadi yang emang tinggi ada putih gitu. di situ. Ini kalau boleh saya tanya, memang Mas Glenn itu berkebun apa ya? Kayak misalnya ini apa, bawang, Oh, yang kayak ada bawangnya, rempah juga. rempah-rempah. Wah, hebat sekali. Oke. Itu cerita terakhir Mas Glenn cerita tuh pada saat zaman SMA ya. Dan Iya. sekarang udah Ada lagi ya. ada lagi. makanya saya tepat ya datang ke sini bertemu Mas Glenn. Ternyata ada cerita mistis lagi. Ya, terus dari yang camping. Dari yang camping. Tapi bagus loh, Mas Glenn masih muda. Bisa dikasih kepercayaan gitu ya mungkin Ya karena lingkungan pemuda di sini yang aktif mungkin Mas Glenn aja. Di sini kan Mas Glenn lebih di desa ini lebih aktif gitu.
kayak ada acara apa selalu dipanggil. Jadi udah pada tahu lah ya. Iya. Keren sekali ya di umur 23 ini sudah bisa bang seri. Mas Glenn, makasih banyak udah mau ngeritain lagi ya. Yang kemarin juga tuh itu lumayan viewers juga pada tertarik ya dengan cerita hantu jembatan. Nah, ini kan saya udah ketemu tokoh yang di sini katanya yang Cidawe kan udah pada terkenal ya. Terus katanya di sini tuh ada ular ekor putus. Mas Glenn pernah nggak denger nggak? Ya nggak dengar apa pernah. Ya dengar apa? Cuman kalau menemukan Kalau menemukan dia sih. nah, ya mungkin nanti saya mau tanya aja langsung ke tokohnya. Ke tokohnya. Tapi memang benar ada gitu ya. Saya Iya. mau mencoba memastikan ke Buat warga di sini kepercayaannya ada, yaitu ada yang sering diliatin. Ya. Katanya sih dari kayak di kuburan atau di jalan gitu lah ya. Iya, Ularnya itu udah benar ekornya nggak ada ya. ekornya nggak ada. Itu tuh katanya selalu berkeliaran. Mas kan juga nggak tahu ya, soalnya nggak pernah lihat. Kalau yang sosok Cidawe itu Pak Glenn pernah dengerin? Lah, kan yang dicerita jembatan itu Oh iya nyambung ya. itu tuh si Dawe. Yang bahas kamu sosok jembatan nyambung berarti. Iya, Tapi mungkin nanti kita tanya lah ke tokohnya langsung ya biar iya. gimana sih. Soalnya saya tuh pengen tahu sejarahnya si Dawe itu awalnya gimana, kenapa bisa menjadi sosok penunggu di daerah jembatan itu gitu. Atau sebenarnya kan di daerah di Somang ya. Sama. Kalau Cuman kan dari sini dia tuh mengalir kayak di sungai-sungai gitu. soalnya Mas Dan sendiri nggak tahu ya kalau sejarah awalnya gitu. Tahu kan Mas Dan pindahan dari Jakarta. Oh iya. Oke. Mungkin segitu ya para pemirsa kawan pemis di rumah. Kita udah bertemu lagi Mas Glenn sesuai permintaan yang waktu dulu di komentar gitu. Tepat sekali saya pas ke daerah sini, Mas Glenn juga punya pengalaman mistis lagi. Yang walaupun enggak ya bagusnya gitu ya, enggak berdampak negatif ke Mas Glenn gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah lah, tapi bisa berbagi pengalaman ke Kumis Podcast lagi. Iya. Jadi makasih banyak Mas Glenn. Mau ngapain? Masuk. Mau imprem? Biasa nih yang suka ikut Mas Glenn ke kebun. Oh ini yang sekarang pantesan agak mirip Mas Glenn. Ya kan Adik atau waktu siapa? itu ikut di vlog dia. Oh ini dia ya? Iya dia. Anjir kok udah beda ya mukanya. Oh ini ternyata yang Ya ikut itu. Mas Glenn. Siapa sih namanya lupa nanti itu. Apa sih? Oh pemalu ini mah. Iya pemalu. Oke mungkin itu aja ya. Mas Glenn makasih banyak sekali lagi. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya. Atau Oke, pas baik. bareng tokoh ikut gitu ya. Sekalian antara saya gitu. Oke makasih banyak. Mungkin segitu aja cerita dari Mas Glenn kali ini. Sampai berjumpa lagi dan tunggu di episode berikutnya.